Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang selang kepercayaan bagi nilai tengah dengan sigma diketahui. Jika X bar adalah rata-rata sampel acak berukuran N dari suatu populasi dengan varian sigma kuadrat yang diketahui, maka selang kepercayaan 1 dikurang alfa dikali 100% untuk nilai tengah mu, nilai tengah populasi atau mu adalah ini. Mu berada antara X bar dikurang Z alfa per 2 dikali sigma per akar N kecil dari X bar tambah Z alfa per 2 dikali sigma per akar N. Nah, di sini Z alfa per 2 itu menyatakan nilai Z sehingga daerah di sebelah kanannya memiliki luas sebesar alfa per 2. Semakin besar nilai Z alfa per 2 yang dipilih, maka semakin panjanglah interval atau selangnya. Sehingga semakin yakinlah kita bahwa sampel yang diambil memberikan selang yang mengandung parameter mu yang tidak diketahui. Nah, supaya lebih jelas kita lihat contoh. Rata-rata nilai matematika sampel 36 orang mahasiswa. Di sini adalah rata-rata nilai matematika sampel acak 36 orang mahasiswa. Berarti 36 orang ini adalah banyak sampelnya. Itu berarti N. Kemudian rata-rata nilainya itu adalah 2,6. Rata-rata nilai sampel itu berarti X bar. Katanya hitunglah selang kepercayaan 95% dan 99% untuk rata-rata nilai matematika semua mahasiswa. Anggap bahwa simpangan baku populasinya adalah 0,3. Simpangan baku populasi itu adalah sigma. Nah, ini yang diketahui tadi. Nah, kita hitung dulu untuk selang kepercayaan yang 95% diperoleh. 95% itu adalah nilai dari 1 dikurang alfa dikali 100%. Nah, 100% itu sama saja dengan 1 per 100. Berarti kalau 100% itu nilainya adalah 1. Sementara kalau 95% itu nilainya adalah 0,95 atau 95 dibagi 100. Sehingga kita peroleh 1 dikurang alfa itu sama dengan 0,95. Nah, kemudian dari sini jika 0,95-nya kita pindah ruas ke sebelah kiri, ini menjadi min 0,95 dan min alfanya kita pindah ruas ke sebelah kanan menjadi plus alfa. Kita peroleh nilai alfa itu sama dengan 1 dikurang 0,95. Ini dia. Dan 1 dikurang 0,95 adalah 0,05. Berarti alfanya adalah 0,05. Karena kita tadi mencari selang atau interval itu berarti ada daerah di sebelah kiri dan ada daerah sebelah kanan, maka alfanya kita bagi 2 menjadi 0,05 dibagi 2 itu 0,025. Nah, sekarang untuk menentukan nilai Z 0,025 itu kita butuh bantuan tabel sebaran normal atau tabel Z. Nah, untuk membaca tabel Z, tadi kita ingin menentukan nilai Z 0,025. Tinggal cari di dalam tabel ini yang nilainya 0,025. 0,025 itu ada di sini. 0,0250. Sehingga tinggal ditarik garis dari sebelah kiri dan dari atas. Sehingga nilai Z tabelnya itu adalah yang ini. Kita bacanya dari kiri ke atas. 1,96. Berarti nilai Z 0,025 itu adalah 1,96. Nah, untuk tanda negatif di sini karena tadi daerahnya ada di sebelah kiri dan kanan, itu untuk negatif tinggal digunakan di sebelah kiri dan yang positif gunakan di sebelah kanan. Nah, sehingga di sini kita peroleh kalau nilai Z 0,025 itu adalah 1,96. Nah, setelah kita peroleh nilai Z, tinggal substitusi ke rumus dari selang kepercayaan yang sudah kita bahas pada definisi tadi. Ini dia rumusnya. Tinggal substitusi X barnya tadi 2,6, Z alfa per 2-nya kita udah dapat nilainya 1,96. Kemudian sigmanya 0,3, akar N, N-nya 36.
Nah, untuk daerah sebelah kanannya tinggal ganti tanda negatif dengan tanda positif. Angka-angkanya sama. Sehingga setelah kita hitung dengan menggunakan kalkulator, kita peroleh bahwa mu itu berada antara 2,50 sampai 2,70. Nah, untuk memastikan apakah hasil perhitungan kita ini sudah benar atau salah, kita tinggal lihat di sini kan rata-rata sampel kita nilainya 2,6. Nah, karena tadi kita menduga rata-rata populasi berdasarkan rata-rata sampel yang ada, maka rata-rata sampel ini haruslah berada pada selang yang kita peroleh ini, pada interval ini. 2,6 berada antara 2,5 sampai 2,7. Nah, jika seandainya nanti diperoleh nilai rata-rata yang berada di luar selang kepercayaan ini, maka bisa dikatakan bahwa ada kesalahan pas menghitung atau ada kesalahan ketika mensubstitusi angka-angkanya. Silahkan diulang lagi jika terjadi demikian. Nah, selanjutnya untuk taraf kepercayaan 99% dengan cara yang sama. Ini kita samakan dulu, 1 dikurang alfa dikali 100%-nya sama dengan 99%. 99% itu sama dengan 0,99. Nah, sehingga kita peroleh alfanya itu 1 dikurang 0,99, nilainya adalah 0,01. Nah, kita hitung lagi alfa per 2-nya, itu berarti 0,005. Nah, untuk membaca nilai Z 0,005, kita kembali ke tabel normal. Nah, ini tabel normal tadi nilainya adalah 0,005. 0,005 itu kebetulan tidak ada angka yang pas 0,005 di sini, sehingga kita ambil di sini ada 0,0051 dan ada 0,0049. 0,005 itu berada antara ini, antara 0,051 dan 0,0049. Sehingga kita tarik dari sebelah kiri ke kanan. Tadi 0,005 itu berada di tengah-tengah ini. Nah, berarti ini juga kita ambil di tengah-tengahnya. Nah, sehingga nilai Z tabelnya itu adalah 2,5, antara 7 dengan 8 adalah 75. Berarti di sini 2,575. Nah, ini dia Z 0,005 nilainya 2,575. Nah, maka selang kepercayaannya kita tinggal substitusi angka-angkanya lagi. Ini masih sama. X barnya 2,6, Z alfa per 2-nya adalah 2,575. Sigmanya adalah 0,3 dan N-nya adalah 36. Nah, sehingga setelah kita hitung diperoleh nilai mu-nya itu adalah berada antara 2,47 sampai 2,73. Nah, kalau kita bandingkan dengan hasil yang kita peroleh jika selang kepercayaannya 95% yang di atas, kita lihat bahwa untuk selang kepercayaan yang 99%, intervalnya lebih panjang, yaitu dari 2,47 sampai 2,73. Sementara untuk yang 95% itu intervalnya antara 2,50 sampai 2,70. Intervalnya lebih pendek dibandingkan yang 99%. Karena itu tadi dikatakan bahwa semakin besar nilai Z alfa per 2 yang dipilih, maka makin panjanglah interval atau selang yang diperoleh. Maka kita semakin yakin bahwa sampel yang diambil itu memberikan selang yang mengandung parameter nilai tengah populasi yang tidak diketahui.